Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia, terletak di sekitar aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. A. Sumber sejarah. Bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah sekitar abad ke-5 Masehi, dengan ditemukannya keterangan tertulis pada 7 batu bertulis yang disebut yupa. Yupa adalah tugu peringatan upacara kurban dan biasanya dipergunakan sebagai tiang untuk menambat hewan kurban. Yupa tersebut bertuliskan huruf Palawa, yakni huruf yang digunakan oleh orang India Selatan. B. Kehidupan politik. Raja Terbesakudungga Aswawarman disebut sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari dan dipandang sebagai Wangsakarta. Hal ini berarti Aswawarman dipandang sebagai pendiri keluarga atau dinasti dalam agama Hindu. Para ahli berpendapat bahwa Kudungga adalah nama Indonesia asli dan masih merupakan kepala suku yang menurunkan raja-raja Kutai. C. Kehidupan sosial dan budaya. Pada abad ke-4 Masehi di daerah Kutai terdapat suatu masyarakat Indonesia yang telah banyak menerima pengaruh Hindu. Masyarakat tersebut telah dapat mendirikan suatu kerajaan yang teratur dan rapi. Hal ini berdasarkan isi prasasti-prasasti Kutai. D. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai sangat strategis karena terletak pada jalur aktivitas pelayaran dan perdagangan antara dunia barat dan timur. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat Kutai. E. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Para ahli menduga bahwa kemunduran Kerajaan Kutai dikarenakan terdesak oleh perdagangan asing yang bergeser ke pedalaman. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. A. Sumber sejarah. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara diketahui dari 7 buah prasasti batu yang ditemukan, kitab sastra, dan beberapa berita dari luar negeri. B. Kehidupan politik. Menurut naskah Wangsakerta yang berasal dari Cirebon, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya. Raja terakhir Tarumanegara adalah Linggawarman, yang kemudian digantikan menantunya, Tarusbawa. Tokoh ini kemudian menghidupkan kembali kerajaan Sunda yang pernah dikuasai oleh Tarumanegara. C. Kehidupan sosial. Masyarakat Tarumanegara dibedakan atas 2 golongan. Pertama, golongan masyarakat yang berbudaya dan berlatar belakang agama Hindu. Kedua, golongan masyarakat yang beragama asli. D. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Tarumanegara menitikberatkan pada pelayaran, perdagangan, dan pertanian. E. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Tarusbawa yang berasal dari kerajaan Sunda Sembawa menggantikan mertuanya, Linggawarman, menjadi penguasa Tarumanegara yang ke-13. Akibat pamor, Tarumanegara pada zamannya sudah sangat menurun, maka ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba, ibu kota Sundapura. Tahun 670 ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Ketiga, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Halong adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. A. Sumber sejarah. Berikut sumber sejarah. Yang pertama, berita dari Tiongkok yang ditulis Yi Xing yang menjelaskan bahwa pada tahun 644 Masehi, Huining, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok, datang ke Holing dan menetap selama 3 tahun. Yang kedua, Prasasti Dinoyo.
yang berangka tahun 760. Pada tahun 664 Masehi, kerajaan Kalingga dipindahkan oleh Qin ke arah timur dan berlanjut dengan nama Kerajaan Kanjuruhan. B. Kehidupan politik. Kerajaan Kalingga di Indonesia mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang bergelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputtikeswara dan berkuasa selama 21 tahun 674 Masehi sampai 695 Masehi. C. Kehidupan sosial. Ratu Sima dianggap sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Meskipun demikian, Ratu Sima membangun sebuah lembaga masyarakat yang sudah jelas fungsi dan tugasnya. Tujuannya untuk membantu dirinya dalam mengatasi rakyatnya. D. Kehidupan ekonomi. Masyarakat Kalingga telah mengenal pelayaran dan perdagangan internasional. Barang komoditas perdagangan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, beras, dan gading gajah. E. Keruntuhan Kerajaan Kalingga. Keruntuhan Kerajaan Kalingga terjadi pada tahun 752 Masehi karena menjadi wilayah taklukan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Sriwijaya. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang. Kerajaan ini terletak di Sumatera Selatan sekitar kota Palembang sekarang. A. Sumber sejarah. Yang pertama, berita dari Arab menyebutkan adanya negara Zabak atau Sriwijaya. Zabak lebih dekat dengan Tiongkok daripada India. Negara ini terletak di daerah yang disebut Swaratwipa atau Pulau Emas. Yang kedua, berita dari Tiongkok. Di antaranya ditulis oleh Ising. Berdasarkan tulisan Ising dapat disimpulkan bahwa Sriwijaya maju dalam hal agama Buddha, sebab Ising pernah belajar bahasa Sanskerta selama 6 bulan di Sriwijaya. B. Kehidupan politik. Selain mendapat julukan sebagai kerajaan nasional, Sriwijaya juga mendapat julukan kerajaan maritim, disebabkan armada lautnya yang kuat. Raja-rajanya yang terkenal adalah Dapunta Hyang atau pendiri Sriwijaya, Balaputradewa, dan Sanggrama Wijayatunggawarman. C. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya mengalami peningkatan yang pesat, terutama dalam bidang pendidikan. Aspek pendidikan mendapat perhatian tinggi yang dibuktikan dengan pengiriman para pelajar dan mahasiswa dari Kerajaan Sriwijaya yang belajar di Nalanda. D. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya didukung letak kerajaan yang strategis, yaitu terletak di tengah-tengah jalur pelayaran dan perdagangan antara Tiongkok dan India. E. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, faktor politik. Kerajaan Siam di sebelah utara menguasai tanah genting Kra sehingga kegiatan pelayaran perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang dari daerah timur. Kerajaan Sriwijaya terdesak oleh perkembangan Kerajaan Singosari yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Kartanegara. Yang kedua, faktor ekonomi. Keadaan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya, Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Yang kelima, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga sekitar abad ke-8, yang selanjutnya pindah ke Provinsi Jawa Timur pada abad ke-10. A. Sumber sejarah. Beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram kuno sebagai berikut. Yang pertama, Prasasti Canggal, 732 Masehi.
menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjarakunja oleh Sanjaya. Yang kedua, Prasasti Kelurak 782 Masehi, berisi tentang perintah pembuatan arca manjusri yang merupakan perwujudan Sang Buddha, Wisnu, dan Sangha yang dapat disamakan dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang ketiga, Prasasti Balitung 907 Masehi, merupakan prasasti dari tembaga yang dikeluarkan oleh Raja Dyah Balitungga. B. Kehidupan politik. Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi menyebutkan bahwa Raja Sanjaya memerintahkan kerajaan Mataram kuno, melanjutkan kekuasaan Raja Sanna. Raja Sanjaya mendirikan Siwalingga baru sekaligus membangun pusat pemerintahan baru, memindahkan ibu kota Kalingga ke bumi Mataram, dan bahkan mengubah nama kerajaan Kalingga menjadi Medang Ibumi Mataram. Artinya, kerajaan Medang yang beribu kota di Mataram. Raja Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. C. Kehidupan sosial. Kerajaan Mataram kuno meskipun dalam praktik keagamaannya terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha, masyarakatnya tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. D. Kehidupan ekonomi. Usaha perdagangan mulai mendapat perhatian ketika Raja Balitung berkuasa. Pada Prasasti Purworejo 900 Masehi, disebutkan bahwa raja telah memerintahkan untuk membuat beberapa pusat perdagangan. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Rakai Sumbadyah Wawa atau raja terakhir kerajaan Medang gugur setelah istana Medang Mataram diserang Sriwijaya. Kelak setelah mendengar kerajaan Medang ternyata tumbuh di Jawa Timur, kekuatan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah tetap berupaya menghancurkan Empu Sindok, mendirikan dinasti Isyana. Terjadi pertempuran di Anjuk Ladang, sekarang Nganjuk. Empu Sindok berhasil memukul mundur pasukan musuh. 6. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan dapat dikatakan sebagai kelanjutan Mataram kuno, karena tidak lain adalah nama ibu kota Mataram kuno. A. Sumber sejarah. Yang pertama, prasasti dari Empu Sindok di desa Tangeran atau Jombang, tahun 933 Masehi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan bersama Permaisuri Sri Wardani Pukabei. Yang kedua, prasasti dari Empu Sindok di daerah Bangil menyatakan bahwa Empu Sindok memerintahkan pembuatan candi sebagai tempat pemakaman ayahnya dan permaisurinya yang bernama Rakrean Bawang. Yang ketiga, prasasti dan Empu Sindok di daerah Lor atau Nganjuk, tahun 939 Masehi, menyebutkan bahwa Empu Sindok memerintahkan membuat candi yang bernama Jayamrata dan Jayastambo atau Tugu Kemenangan di desa Anjuk Ladang. B. Kehidupan politik. Berikut ini beberapa raja yang diketahui memerintah kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, Empu Sindok. Naik tahta pada tahun 929 Masehi. Bergelar Sri Maharaja Rakai Hinosri Isana Wikramadharma Tunggadewa. Yang kedua, Dharma Wangsa. Sri Maharaja Isana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramo Tunggadewa, yaitu raja terakhir kerajaan Medang yang memerintah pada tahun 991 sampai 1007 atau 1016. Yang ketiga, Airlangga. Raja Airlangga naik tahta pada tahun 1009 dengan bantuan Empu Berada. Airlangga membagi kerajaannya menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Setelah pembagian kerajaan selesai, Airlangga turun tahta tahun 1042. Ia hidup menjadi seorang petapa sampai meninggal dunia tahun 1049.
C. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kamulan sudah teratur. Kehidupan keagamaan pun juga diperhatikan. Hal ini terlihat pada masa pemerintahan Airlangga, diwujudkan dengan mendirikan tempat pemujaan dan pertapaan. D. Kehidupan ekonomi. Pada zaman Raja Dharmawangsa, aktivitas perdagangan bukan hanya di Jawa Timur, melainkan juga berkembang sampai keluar wilayah Jawa Timur. E. Keruntuhan Medang Kamulan. Untuk mencegah kemungkinan perang saudara, Airlangga memerintahkan Empu Brada, seorang petinggi istana, membagi Medang Kamulan menjadi dua, yaitu Panjalu atau disebut juga Kediri dan Janggala. Yang ketujuh, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. A. Sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Kediri didapat dari prasasti dan berita asing. Sumber prasasti yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi. Berisi tentang pemberian hadiah tanah kepada desa oleh Raja Jayawarsa. Yang kedua, Prasasti di Tulungagung dan Kartosono. Prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan yang diperkirakan berasal dari Raja Bameswara. Yang ketiga, Prasasti Ngantang 1135 Masehi. Berisi tentang Raja Jayabaya yang memberi hadiah sebidang tanah yang bebas dari pajak kepada rakyat desa Ngantang. B. Kehidupan politik. Berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di Kediri. Yang pertama, Raja Bameswara. Yang kedua, Raja Jayabaya. Yang ketiga, Raja Sarweswara. Yang keempat, Raja Kameswara. Dan yang kelima, Raja Kertajaya. C. Kehidupan sosial. Dalam bidang sosial, raja-raja Kediri berusaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat sehingga kehidupan masyarakat teratur. Raja Kediri memerintah dengan tegas untuk rakyatnya dengan cara mengeluarkan peraturan atau hukum. D. Kehidupan ekonomi. Kehidupan perekonomian Kediri berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat Kediri umumnya beras, sementara barang-barang yang diperdagangkan antara lain emas, kayu, cendana, dan pinang. E. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Raja Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa Kerajaan Kediri, dan mulai sejak saat itu menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari berasal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Aku, yaitu Bupati. A. Sumber sejarah. Berikut ini sumber-sumber sejarah pada masa Kerajaan Singasari. Yang pertama, Kitab Pararaton dan menceritakan tentang raja-raja Singasari. Yang kedua, Kitab Nagara Kertagama berisi silsilah raja-raja Majapahit yang memiliki hubungan erat dengan raja-raja Singasari. Yang ketiga, prasasti-prasasti sesudah tahun 1248 Masehi. B. Kehidupan politik. Politik dalam negeri dilaksanakan dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya, seperti dengan mengangkat putra Jayakatwang atau Raja Kediri yang bernama Ardaraja menjadi menantunya dan mengangkat Raden Wijaya atau cucu Mahesa Cempaka sebagai menantunya. Yang kedua, memperkuat dan membangun angkatan perang, baik angkatan darat maupun angkatan laut, menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri, serta untuk mewujudkan persatuan Nusantara. C. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Singasari tidak diketahui secara jelas.
Akan tetapi, mengingat kerajaan Singasari berpusat di tepi sungai Brantas, Jawa Timur, secara langsung maupun tidak langsung, rakyatnya ikut ambil bagian dalam dunia pelayaran. D. Kemunduran kerajaan Singasari. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama, Kertanegara terlalu menitikberatkan pada usaha memperluas daerah kekuasaan di luar Jawa dan kurang memperhatikan perkembangan politik di dalam negeri. Yang kedua, pertahanan di dalam negeri sangat lemah, sehingga Jayakatwang mudah dalam melakukan pemberontakan. Yang ketiga, Kertanegara selalu terlibat konflik dengan Kaisar Kubilai Khan, sehingga perhatiannya selalu tertuju keluar. Terakhir, yang kesembilan, Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. A. Sumber sejarah. Yang pertama, prasasti. Misalnya Prasasti Butak 1294 Masehi, Prasasti Sukamerta 1296 Masehi, dan Prasasti Balawi 1305 Masehi, Prasasti Waringin Pitu 1447 Masehi, Prasasti Canggu 1358 Masehi, Prasasti Karangbogem 1387 Masehi, dan Prasasti Katiden 1392 Masehi. Yang kedua, kitab sastra. A. Zaman Majapahit awal. Kitab sastra yang muncul pada zaman Majapahit awal diantaranya Kitab Negara Kartagama, karangan Empu Prapanca, Kitab Sutosoma, karangan Empu Tantular. B. Zaman Majapahit akhir. Hasil karya sastra Majapahit akhir ditulis dalam bentuk lambang kidung, dan ada pula yang berbentuk gancaran atau prosa. Contoh kitab sastra yang muncul pada Majapahit akhir adalah Kitab Pararaton. Yang ketiga, candi. Candi-candi peninggalan Majapahit diantaranya Candi Sukuh, Candi Ceta, Candi Pari, Candi Jabung. Yang keempat, berita dari mancanegara. Berita mancanegara yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Itali, dan Portugis. B. Kehidupan politik. Yang pertama, Raden Wijaya dari 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Kartarajasa. Yang kedua, Sri Jaya Negara dari tahun 1309 Masehi sampai 1350 Masehi. Setelah Raden Wijaya meninggal diganti putranya yang bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jaya Negara. Yang ketiga, Raja Tribhuwanatunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi. Pada pemerintahan Tribhuwanatunggadewi juga terjadi pemberontakan Sadeng, namun dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Berkat jasa dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Mangkubumi Majapahit menggantikan Arya Toda. Yang keempat, Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, inilah Majapahit mencapai puncak kejayaan atau kebesaran. Wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia sekarang. Yang kelima, Raja Wikramawardhana. Setelah Raja Hayam Wuruk meninggal, digantikan oleh putrinya yang bernama Kusuma Wardhana, yang menikah dengan Wikramawardhana. C. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Majapahit bertumpu pada bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Ini bisa disimpulkan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. D. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Majapahit.
Yang pertama, tidak ada lagi tokoh di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal. Yang kedua, struktur pemerintahan Majapahit yang mirip dengan sistem negara serikat pada masa modern dan banyaknya kebebasan yang diberikan kepada daerah memudahkan wilayah-wilayah jajahan untuk melepaskan diri. Begitu diketahui bahwa di pusat pemerintahan sedang kosong kekuasaan. Yang ketiga, terjadinya perang saudara. Di antara perang Parekrek 1401 sampai 1406 Masehi yang dilakukan oleh Wirabumi melawan pusat kerajaan Majapahit. Selalu perang saudara, terjadi juga usaha memisahkan diri yang dilakukan Girindrawardana dari Kediri 1478 Masehi. Itu dia tadi sedikit penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.